hari ini? Baik. Ya. Perkenalkan, nama saya Ayu Komang Widianingsih. Pagi ini Ibu akan membahas materi tentang tumbuhan dan hewan. Ada dua prinsip dan komponen pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu menjelaskan dan bertanya. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, peserta didik dapat mengenal berbagai jenis hewan dan tumbuhan yang di lingkungan sekitar. Peserta didik dapat membedakan dan mengelompokkan tumbuhan dan hewan berdasarkan ciri dan tempat tinggal. Sebelum memasuki ke materi, Ibu harap anak-anak mendengarkan dengan seksama dan baik. Tumbuhan dan hewan adalah dua kelompok makhluk hidup utama yang penting bagi kehidupan di bumi. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang multiseluler yang biasanya memiliki akar, batang, daun, serta dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis, bantuan klorofil, dan sinar matahari. Hewan adalah makhluk hidup multiseluler yang umumnya dapat bergerak, memakan bahan organik, dan bernapas menghirup oksigen. Adapun beberapa contoh tumbuhan dan hewan yang hidup di air dan di darat. Ini dia, ada hewan yang hidup di air, yaitu ada ikan dan ada buaya. Lalu ada juga hewan yang hidupnya di darat, yaitu ada kucing, ada anjing, ada sapi, dan lain sebagainya. Juga ada tumbuhan yang hidup di darat, yaitu ada pohon beringin, ada pohon kelapa, ada pohon nangka, dan lain sebagainya. Lalu juga ada tumbuhan yang hidupnya di air, yaitu ada eceng gondok dan ada bunga teratai. Mungkin dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Bu, apa pengertian dari klorofil? Nah, bagus. Klorofil adalah pigmen berwarna hijau yang terdapat pada tumbuhan, sehingga sering juga disebut dengan zat hijau daun. Pigmen ini sangat berperan penting dalam proses fotosintesis karena menyerap energi cahaya matahari yang diubahnya menjadi energi kimia, digunakan untuk tumbuhan membuat makanan dan menghasilkan oksigen. Nah, Ibu tadi kan sudah menjelaskan pengertian dari hewan dan tumbuhan. Mungkin dari anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Bu, apa pengertian dari klorofil? Baik, klorofil adalah pigmen berwarna hijau yang terdapat pada tumbuhan, sehingga sering juga disebut dengan zat hijau daun. Pigmen ini berperan penting dalam proses fotosintesis karena menyerap energi cahaya sinar matahari, mengubahnya menjadi energi kimia yang digunakan tumbuhan membuat makanan dan menghasilkan oksigen. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Sudah. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Baik. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, sebelum Ibu tutup pelajaran kali ini, adapun kesimpulan pembelajaran hari ini. Tumbuhan dan hewan adalah makhluk hidup yang saling bergantung. Tumbuhan membuat makanan dan menghasilkan oksigen melalui fotosintesis. Sedangkan hewan memakan bahan organik dan bernapas menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Baik, cukup sekian pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. I just had to let you know you're